Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Yesus kasihi, selamat pagi. Apa kabarnya untuk kita semua? Saya percaya kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang baru dan perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah umum kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini Engkau masih memberikan pada kami kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji memuliakan nama Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan, sucikan dan kuduskan layakkan kami Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, ini lalu kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian, ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkat, agar ku pahami kehendak-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kalau tadi kami sudah memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali melalui ibadah pada hari ini. Nah, hari ini topik firman Tuhan berbicara mengenai padang gurun. Nah, pembacaan Alkitab dari kitab Keluaran, nanti Bapak Ibu bisa membaca dari pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-26b. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ini sangat menarik Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagaimana ketika bangsa Israel itu mengalami sebuah peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika mereka melewati, lebih tepat dikatakan menyeberang Laut Merah. Nah, itu kan peristiwa yang spektakuler. Mereka bersorak, mereka bergembira. Justru menariknya dari peristiwa yang spektakuler luar biasa itu, kemudian Allah menuntun mereka itu ke padang gurun Syur. Kalau nanti Bapak Ibu cek di Alkitab, mereka ini kemudian dibawa, dituntun oleh Allah itu menuju ke padang gurun Syur. Dari tempat yang spektakuler menyeberang Laut Merah, kemudian mereka masuk ke satu tempat, di mana tempat ini merupakan tempat yang bisa dikatakan penuh dengan kekecewaan. Ya, mereka di sini menuju ke suatu tempat yang di dalamnya penuh dengan kesukaran. Karena kita tahu bahwa padang gurun itu situasinya tidak menyenangkan dalam konteks pada waktu itu. Bahkan saat ini pun sama sebetulnya. Dalam konteks kalau kita berjalan di padang gurun, kalau siang panasnya, kalau malam dinginnya, itu mereka berjalan, bangsa Israel selama 3 hari di padang gurun Syur ini. Siang mengalami panas, malam mengalami dingin. Dan selama 3 hari itu di padang gurun Syur, mereka tidak mendapatkan air setetes pun, Bapak Ibu Saudara. Sekalinya mereka sudah melewati padang gurun Syur ini, mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Mara, M-A-R-A, Mara. Di situ memang ada banyak air, tapi betapa mengejutkan ketika mereka minum, airnya ini pahit. Jadi mereka benar-benar mengalami masa-masa sulit setelah mereka mengalami peristiwa yang dahsyat, spektakuler. Itu mereka menyeberang Laut Merah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksud Tuhan di sini, saudara? Ada 2 poin sebetulnya Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mengandalkan penglihatan dalam perjalanan mereka dari negeri perbudakan di daerah Goshen kerajaan Mesir. Itu Allah ingin membawa mereka ke negeri perjanjian, di negeri Kanaan, negeri yang penuh dengan susu madu. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan mengajarkan yang pertama, jangan mengandalkan penglihatan secara kasat mata, tapi harus dalam perjalanan mereka ke negeri perjanjian itu,
mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita lihat saat mereka dengan penglihatan, dengan mata kepala sendiri, dengan secara kasat mata mereka menerima hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat, ya hal yang menyenangkan gitu ya, happy, wih mereka. Tapi ketika mereka mulai mengalami kesulitan, saudara sekalian, nah disitulah mereka kemudian mulai mengeluh, mereka mulai bersungguh-sungguh. Kemudian poin yang kedua, Allah yang mengajarkan Bapak Ibu Saudara melalui peristiwa ini dari bangsa Israel, bahwa setiap pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel itu sebetulnya berbicara tentang ungkapan isi hati mereka. Sekali lagi, yang kedua, Allah mengajarkan bahwa setiap pengalaman yang mereka alami itu sebenarnya berbicara tentang isi ungkapan hati mereka. Ketika masa-masa senang, mereka gembira, mereka memuji Tuhan. Tapi ketika mereka menghadapi masa-masa sulit, maka sejarah Alkitab mencatat mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai memaki, mereka marah, ya, mereka mulai mengatakan Allah itu tidak baik. Nah, dari dua poin ini saudara sekalian, Allah yang mengajarkan kepada kita sesungguhnya bahwa mari menghadapi situasi kondisi yang sampai hari ini kita masih tanda tanya, sampai kapan ini akan kita alami. Maksudnya situasi di mana pandemi COVID-19 ini seluruh dunia mengalami, sampai kapan? Ada banyak saudara sekalian orang-orang yang sudah putus asa, perusahaan yang bangkrut, pegawai yang kena PHK dan sebagainya, rumah tangga juga mengalami ya katakanlah perselisihan sebagai segi ekonomi. Saudara, situs seperti ini seperti saat ini masih secara kasat mata gitu ya, ada banyak orang membuat tanda tanya, dan itu justru dengan banyaknya berita-berita hoax membuat mereka mulai gamang, galau, putus asa, stres. Kita dengar hari-hari ini kan ada seorang ibu bagaimana yang mau bunuh diri kan dari jembatan penyeberangan tuh ya, tak tahu dari mana. Ada banyak sekali keluarga yang bunuh diri, tidak tahan menghadapi hidup ini. Nah, seharusnya menghadapi peristiwa-peristiwa ini, yang kena PHK, yang sudah bekerja, mau usaha juga bingung usaha apa, dia yang udah berusaha gagal gitu ya. Mari berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan secara kasat mata. Yang kedua, sebetulnya Tuhan yang menguji bahwa setiap pengalaman itu mengungkapkan isi hati kita. Seharusnya ketika kita menerima pengalaman seperti itu, disitulah kita harus banyak bersyukur, berterima kasih bahwa dalam situasi sulit apapun ketika kita beriman, Tuhan pasti turun tangan. Nah, saudara-saudara sekalian, bila pada saat ini saudara sedang dibantu, dibimbing, ya, dituntun menuju kepada gurun, percayalah kepada Allah, karena Dia tahu pasti di mana Anda berada dan apa yang sedang Anda butuhkan. Kunci yang pertama adalah kita harus berjalan dengan iman. Situasi apapun kita imani, Tuhan ada bersama kita. Nah, ketika bangsa Israel kemudian mereka mulai berseru kepada Tuhan, mereka mengimani bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini yang selalu tetap mencintai mereka. Maka kemudian sejarah mencatat sampai daerah Mara, kemudian mereka dituntun dibawa ke daerah Elim, saudara sekalian. Nah, di Elim inilah, daerah Elim inilah Tuhan menyediakan, saudara sekalian,
12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya apa? Ketika mulai mereka kembali mengimani bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini adalah Allah yang baik, yang tetap menyertai sepanjang kita berjalan dengan iman, mengandalkan Tuhan, maka di situ selalu ada pertolongan. Nah, ketika daerah-daerah marah, kemudian Allah tuntun mereka menuju ke daerah Elim. Nah, di daerah Elim inilah Tuhan menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya untuk kebutuhan mereka Allah menyediakan, Allah mencukupi, karena Allah tahu itu mereka sangat membutuhkan. Nah, hari-hari ini peristiwa apa yang sudah alami, tetap bersyukur, tetap beriman bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang baik, yang tidak pernah melupakan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang sudah hari ini memberkati kami melalui pesan-Mu bahwa dalam situasi apapun Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan selalu mengandalkan-Mu dan kami selalu hanya berharap kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang punya problem Tuhan berikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah hari ini dengan penuh ungkapan syukur. Dan kini jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.